tidak mungkin kalau seorang wali ini dalam penyebaran Islam di Jawa ini dari Arab, paham tentang budaya Jawa. Tak ada catatan sama sekali tertulis siapa saja keturunan Sunan Muria. Siapa saja istrinya. Gelap. Iya, itu kan bagian dari rekayasa politik. Untuk menguasai suatu daerah kan sejarah harus dikaburkan. Hubungan dengan leluhur diputus, bikin cerita baru, bikin situs-situs baru, dan nama-nama baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel YouTube Pura-Pura. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas kelanjutan dari yang kemarin kita perbincangkan di video kita sebelumnya. Kita sedang menyusur sejarah Kabupaten Pati versi Joko Wahyono. Nah, jadi sejarah yang akan kita bahas ini adalah perspektifnya beliau selaku sejarawan yang memang selama bertahun-tahun sudah menggeluti sejarah Jawa dan juga Pati. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, teman-teman. Kalau kemarin kita kan bahas terkait situs Sendang Sani ya, Mbah ya, yang ternyata itu punya 3 situs. Ada Sawah Candi, Candi Sawah, terus kemudian Sendang Saninya itu sendiri, lalu ada juga peninggalan makam. Itu kemudian kemarin kita bahas dalam perspektif Pati awal-awal di masa Hindu. Nah, terus kemudian kalau kita menyoal terkait situs Sendang Sani kemarin, itu kan ada tutur ya Mbah ya, terkait Sendang Sani dan cerita terkait Sunan Bonang yang dulu itu dalam suatu perjalanan bersama 2 abdinya. Kemudian Sunan Bonangnya itu mencari mata air, terus tongkatnya beliau itu dikasihkan ke muridnya. Muridnya itu kemudian dia dapat mata air tapi dipakai berenang. Akhirnya Sunan Bonang nyabdo buat muridnya itu jadi bulus. Itu kan cerita-cerita versi Islam yang ternyata agak berbeda dengan cerita versi Hindu yang kemarin, Mbak. Nah, itu sebetulnya hanya terkait perbedaan cerita Hindu Islam atau sebetulnya ada keterkaitan Mbak antara kedua itu? Ya, itu masalah pemahaman historik ya. Jadi cara berpikir masyarakat Jawa ketika itu dalam menyerap sejarah itu dirangkai dalam tutur yang cenderungannya itu ya irasional, gak masuk akal gitu loh. Ya, dimana simbolisasi bulus dalam mitologi Hindu itu yang divisualkan dalam bentuk arca, bulus atau kura seperti di Candi Joko ataupun di Bali itu dalam tutur di era Demak atau di era Islam itu dituturkan itu adalah bulus yang asalnya manusia yang disabda oleh seorang wali gitu. Nah, perubahannya di situ. Nah, terkait tentang penyabdaan seorang wali itu pada santrinya siapa itu Sunan Bonang itu kan saya melihat itu kan bentuk pengislaman, hanya dikemas dalam tutur yang irasional gitu. Jadi situs Sendang Sani terkait dengan Sawah Candi itu, ya itu dulu kompleks situs Hindu, ada candi. Yang kemudian di-islamisasi oleh para wali di era Demak. Singkatnya begitu. Nah, terkait dengan keberadaan wali-wali itu tadi ya, baik itu Sunan Bonang ataupun Sunan Kalijogo, itu saya komparasi dari Suluk Mujil karya Sunan Bonang. Di situ menceritakan waktu Sunan Bonang menyuruh santrinya
Kyai Wujil untuk mencari Syekh Maloyo, yaitu nama lain atau julukan lain dari Sunan Kalijogo di wilayah Pati. Kemudian Kyai Wujil pergi ke Pati, menemui Syekh Maloyo atau Sunan Kalijogo itu di desa Gambiran, di mana kita ketahui di Gambiran di situ memang ada masjid kuno yang kemudian di tahun-tahun 1880-an itu direnovasi oleh Bupati Condro Adinegoro. Direnovasi dalam bentuk arsitektural kolonial. Tapi kalau tutur dari Gambiran itu bahwa masjid itu yang di atasnya itu ada makuta, itu yang bikin Mbah Cungkruk. Itu dari tutur Gambirannya begitu. Nah, Mbah Cungkruk ini kalau tutur itu muridnya Sunan Muria atau muridnya Sunan Kalijogo. Nah, kita ketahui bahwa Sunan Muria itu adalah putra Sunan Kalijogo. Secara umum begitu. Nah, di sekitar Muria ini banyak tutur-tutur terkait tentang Sunan Muria. Hanya kenapa Sunan Muria ini termasuk wali yang paling muda, tapi catatan historiknya dalam Babad hampir dikatakan tidak ada. Dan catatan silsilah keturunannya, putra-putranya itu siapa saja. Padahal beberapa wali dari mulai Sunan Ampel, Sunan Giri, kemudian Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, itu silsilah keturunannya itu jelas. Tapi ini anehnya, tak ada catatan sama sekali tertulis siapa saja keturunan Sunan Muria. Siapa saja istrinya. Gelap. Hanya terekam dalam tutur. Nah, mari kita bedah masalah tutur itu terkait keberadaan Sunan Muria dan Sunan Kalijogo. Nah, kembali kepada Suluk Wujil tadi ya. Ketika Sunan Kalijogo, Sunan Bonang menyuruh muridnya Kyai Wujil itu mencari Syekh Maloyo atau Sunan Kalijogo ketemu di Gambiran. Itu ketika itu Sunan Kalijogo berlaku sebagai penari wayang topeng, di mana Sunan Kalijogo juga mempunyai murid yang disebut Ki Sonean. Dan kita ketahui sekarang bahwa di desa Sonean itu ada tradisi wayang topeng, Mojopahit. Tapi kenapa perkembangan wayang topeng di wilayah Pati ini tidak sesemarak yang terjadi di seperti tari topeng di Cirebon maupun di Madura? Tapi tradisi wayang topeng di Pati ini kok tenggelam? Hanya terbatas di Sonean saja ya? Di desa Sonean. Kayak ada sesuatu yang meredam. Tapi mungkin ini Mbak, karena mungkin kalau misalkan kemarin kan kita bahas pengaruh Hindu yang sangat kuat di situs-situs itu tadi ya Mbak. Nah, terus kemudian kan kalau misalkan kita lihat hari ini, semua tutur-tutur yang berhubungan dengan masa-masa Hindu itu kan tergantikan dengan kisah-kisah karomahnya wali Mbak. Iya. Itu apakah karena mungkin para wali itu di Kabupaten Pati sendiri itu jejaknya juga sudah luas atau mungkin karena persoalan lain Mbak? Ya, ada persoalan politis tentunya. Jadi pergantian kekuasaan dari Mojopahit ke Demak otomatis ada pergantian sistem politik maupun masalah budaya dan agama. Itu pasti ada. Menariknya kan mengupas masalah pelarian peradaban itu dari Hindu ke Demak. Ini yang menjadikan tumpang tindihnya sejarah di Pati. Salahnya kan itu. Nah, makanya itu seperti yang disebut dalam Suluk Wujil tadi, Sunan Kalijogo kan menjadi penari atau dalang wayang topeng. Artinya wali ini kan dan wayang topeng ini kemudian sampai sekarang masih ada diwarisi oleh Sonean. di desa Sonean.
disebut wayang topeng Mojopahit. Artinya orang yang memahami bentuk kesenian wayang topeng ini kan dari orang yang mengerti tradisi Jawa Hindu. Tidak mungkin kalau seorang wali ini dalam penyebaran Islam di Jawa ini dari Arab paham tentang budaya Jawa. Nah itulah kelebihan Sunan Kalijogo, Sunan Bonang dan yang lain itu dalam mengemas siar Islamnya itu dengan kesenian atau budaya Jawa sehingga bisa diterima oleh masyarakat Jawa ketika itu. Jadi tidak dengan cara saklek, dengan cara Arabisasi itu jelas tidak mungkin. Caranya itu begitu. Nah, nyambung terkait keberadaan Sunan Kalijogo di Gambiran itu dia mencari putranya. Ya kita ketahui bahwa putranya dimaksud adalah Sunan Muria, tapi hanya dalam Suluk Wujil di situ hanya ditulis Sunan Kalisamalya sedang mencari putranya. Ada apa? Gitu. Kenapa kok dicari gitu ya? Iya, yang misterinya di situ. Nah, ketika saya gali lebih lanjut, jadi sesungguhnya di wilayah Muria di masa Demak Islam ini ya, yang menjadi Sunan sebagai penguasa di Muria, istilahnya disebut Susuhunan atau Sunan, di bawah Sultan. Yang menjadi Sunan pertama di Muria itu Sunan Bonang, yang sebelumnya menjadi imam di Demak, kemudian dia pindah menjadi Sunan Muria. Hanya tempatnya tidak di Colo, tapi di wilayah Muria masih disebut Sunan Muria, yaitu di Karangkemuning di Jepara. Kemudian Sunan Bonang diganti oleh, kemudian ketika Sunan Bonang kemudian kembali menjadi imam di Tuban, posisinya diganti oleh adiknya Sunan Derajat. Menjadi Sunan Muria juga, Mbak? Menggantikan posisi Sunan Bonang yang tadinya menjadi Panembahan Muria. Berarti Sunan Muria ini gelar ya, Mbak? Bukan penokohan satu orang? Iya, gelar kayak Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Ada nama tempat kan, jadi gelar karena. Saya pahamnya itu ketika Sunan bukan Muria nama. Satu doang gitu, Mbak? Bukan, ada beberapa orang. Ini kan di era Demak Islam. Tapi sebelumnya, sebelum di masa era Hindu Majapahit, ya sudah ada penguasanya, yaitu Pangeran Sumana sebagai Pangeran Muria gitu loh. Nah ini kan digantikan oleh Sunan Bonang, transisi Hindu jabatannya kan di situ gitu loh. Nah, ketika posisi Sunan Derajat ini ceritanya nggak banyak, tidak banyak terdengar karena Sunan Derajat kemudian pindah ke Cirebon. Nah, posisi Sunan Derajat ini kemudian diganti oleh kalau menurut Babat Demak Pesisiran disebut Raden Sangit putra Sunan Kalijogo yang bernama Raden Mas Sahid. Nah, ini yang kita kenal sebagai Sunan Muria yang sebagai Sunan Muria putranya Sunan Kalijogo. Ini saya ambil dari Babat Demak Pesisiran ya. Kalau dalam tutur yang di sekitar Pati itu putra Sunan Kalijogo menjadi Sunan Muria itu disebut Raden Sahid Kusumastuti. Itu namanya begitu. Nah, adapun nama Sunan Kalijogo, banyak orang mengatakan bahwa Sunan Kalijogo itu wali sing paling jowo. Ya kan? Iya, Sunan Kalijaga. Nah, saya pengen tahu kalau dia wali paling jowo, tentunya punya nama Jawa. Kalau dia dengan nama Raden Mas Sahid, itu kan nama Muslim, nama Arab. Iya, iya kan? Iya. Nama Jawanya siapa? Karena selama ini saya juga taunya Raden Mas Sahid itu nah, saja. Kalau dikatakan Sunan Kalijogo wali paling jowo, yang paling jowo, harusnya punya nama Jawa. Ya, kalau Sunan Muria tadi kan ada Sahid Kusumastuti karena putranya Raden Mas Sahid. Tapi ada embel-embel Kusumastuti. Ini kan nama jelas Jawa. Nama Jawa. Nah, sekarang pertanyaannya, nama Jawa Sunan Kalijogo siapa? Itu yang
Kita juga taunya semua. Iya, harusnya santri-santri itu harus paham. Nggak asal jeneng nama berbau Arab gitu. Nah, yang ini yang bisa menjawab hanya cerita sejarah Lasem. Kalau versi sejarah Lasemnya bagaimana, Mbak? Namanya Pangeran Santikusumo. Itu nama dari Sunan Kalijaga. Pangeran Iya. Santikusumo. Pangeran Santikusumo ini nyantri belajar Islam kepada kakeknya Sunan Bejagung. Dari Sunan Bejagung inilah kemudian Pangeran Santikusumo itu mendapat nama Raden Mas Sahid. Dia menjadi Muslim. Masalahnya ayahnya Pangeran Santikusumo ini adalah Pangeran Santibudro. Ini pujangga Keraton Mojopahit terakhir. Dia seorang Buddhis. Makanya itulah banyak orang memahami bahwa Sunan Kalijogo ini adalah pencipta wayang. Yang menciptakan wayang. Orang yang menciptakan wayang ini kan berarti seorang seniman. Dan dia bisa memadukan bahwa cerita wayang kan cerita akarnya dari kehinduan. Iya. Tapi kenapa kok kemudian dipakai untuk syiar Islam? Ini kalau wali-wali dari, katakan orang-orang dari Yaman atau Arab jelas tidak mungkin. Ini harus orang lokal yang memahami tentang bentuk kesenian Jawa. Yang diambil dari tradisi Hindu Majapahit. Buktinya di Bali juga ada wayang kulit. Di Bali. Iya. Artinya sebelum Kalijogo sudah ada wayang Majapahit. Cuman di zaman Kalijogo wayang gagrak atau kreasinya Sunan Kalijogo ini kemudian distilasi, dirubah bentuknya secara anatomis, figurnya itu tangannya dibikin panjang supaya tidak menyerupai figur manusia seutuhnya. Hanya kalau anatomi wayang-wayang di Bali itu proporsi anatominya seperti manusia, bedanya itu. Iya, karena kalau misalkan saya tuh pernah baca di literatur ya, Mbak, bahwa wayang-wayang yang sekarang kita tahu itu sudah ada pengaruh daripada Islam, kayak semisal tadi orang-orang yang berbudi baik itu diibaratkan dengan badannya kurus karena itu melambangkan dia itu orang ngeriman. Kalau di wayang Iya. itu berarti sudah ada pengaruh dari Islam tadi ya, Mbak ya. Itu ciptaan Sunan Kalijogo. Gitu. Nah, itu berbeda dengan wayang-wayang dalam tradisi Majapahit Hindu. Ketika di masa Islam ini kan Sunan Kalijogo kan kemudian membuat konfigurasi antara pihak Pandowo dan Kurawa untuk apa itu menceritakan sisi baik maupun jahat manusia yang sebelah kiri itu berwujud para Kurawa dan dengan raksasa, yang sebelah kanan itu para Pandawa. Ini kan simbol hitam putih manusia. Penggambarannya kan secara simbolis begitu. Ini kan sangat jenius dalam menciptakan wayang. Selain itu kan, selain wayang kulit kan juga dia sebagai penari wayang topeng. Iya, karena tadi dijelaskan bahwa profesinya dulu sebagai penari wayang topeng ya, Mbak ya. Iya. Seniman betulan ternyata. Seniman. Sunan Kalijaga ini, Mbak. Nah, apalagi ayahnya itu seorang pujangga. Berarti seniman juga. Nah, dia mengambil esensi seni budaya Hindu Jawa, kemudian dikreasikan dengan filosofi Islam. Untuk kepentingan syiar Islam. Dia memakai wayang. Maka orang Jawa tertarik. Gitu. Itu taktiknya Sunan Kalijogo kan begitu. Dan ini kemudian juga dikembangkan juga oleh Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, semua memakai begitu waktu itu. Itu cara-caranya apa itu Sunan Muria. Hanya perkembangannya kemudian ini menelusuri kelanjutan jejak Sunan Muria ya. Di masa Sunan Muria sebagai artinya setelah apa itu dia menggantikan posisi Sunan Derajat. Nah, kemudian di masa Demak, di masa Pangeran Trenggono ini kelihatannya ada apa itu dinamika politik di wilayah Pati dan sekitar.
atau itu sebetulnya di awal Demak itu ada benturan memang, benturan politik antara pihak Pati yang jelas itu menjadi bawahan Majapahit yang Hindu. Ini diserang oleh Kedaton Giri. Itu tertulis dalam serat Wali Sana. Hanya saja pasukan dari Kedaton Giri itu ketika menyerang Pati gagal, tidak bisa menumbangkan. Cuman cerita ini tidak ada tertulis dalam Babad Tanah Jawa. Dalam tulisan Wali Sana menyebutkan misi Kedaton Giri menaklukkan Pati itu karena pemahaman spiritualnya berganti. Maksudnya kembali lagi ke Hindu atau Buddha. Oh, Pati pada zaman itu. Berarti yang jadi awalnya sudah. makanya Pati diserang Giri karena yang tadinya Islam kok kembali lagi Hindu Buddha. Atau mungkin Islamnya berbeda dengan Demak. Kepahamannya beda. Makanya diserang Kedaton Giri. Hanya Kedaton Giri gagal. Gagalnya itu kalah atau memang kalah? Nah, yang menjadi panglimanya Kedaton Giri itu kan disebut Penangsang, tapi ini bukan Aryo Penangsang yang dalam cerita Babat itu ditaklukkan oleh Ki Pejawi, bukan. Ini Penangsang yang pertama. Ini memang tinggalnya di Jiwang, cuman jadi senopatinya Kedaton Giri. Itu kalah. Nah, kemudian Sunan Giri kan bersumpah pada senopatinya. Nek kowe iso nelukno Pati, ketok jenggotku. Itu Sunan Giri mengatakan begitu. Udah mundur saja pasukan. Nah, ini besok tugasnya Raden Patah. Berarti ini kan era-era Pati sebelum Raden Patah menjadi sultan. Berarti sebelum era Demak ya, Mbak? Atau sudah masuk Demak itu? Sudah Demak sudah ada, tapi ketika itu Raden Patah itu belum menjadi sultan. Masih sebagai bintara. Karena di situ dikatakan bahwa Sunan Giri mengatakan ketika tidak bisa menaklukkan Pati, maka udah ini besok akan diteruskan oleh Raden Patah. Artinya posisi Raden Patah waktu itu belum jadi sultan. Gitu loh. Tapi waktu itu sebelum Demak itu kerajaan Islam itu kan Kedaton Giri. Jadi sebelum Demak muncul kerajaan Islam, kesultanan Islam itu di Kedaton Giri. Gitu. Itu letaknya di Jawa Barat. Gresik. Giri yang Gresik toh, Mbak. Iya, Mbak. Tapi apakah waktu itu Kedaton Giri itu wilayah mencakup Demak atau beda, Mbak? Jadi ketika ini masuknya di era akhir Majapahit ya. Jadi setelah 1478. Jadi memang Sunan Giri itu kan keturunan dari Blambangan, dari keturunan raja-raja Blambangan dari Trawirabu. Ini memang punya misi politis ya untuk mengembangkan Islam, maka dia membuat Kedaton Giri atau Kerajaan Giri. Dia menjadi rajanya. Nah, waktu itu posisi Raden Patah sedang menjadi bintara. Tentu seorang bintara di atasnya kan ada jenderalnya. Gitu loh. Artinya belum punya kekuatan apa-apa. Tapi waktu itu Sunan Giri sudah bilang kalau perjuangan ini akan diteruskan. Nah, makanya itu. Nah, setelah itulah masuk di era Demak di masa ketika Raden Patah menjadi sultan. Kemudian diteruskan oleh putranya yaitu Pangeran Trenggono atau Patihunus, kemudian Pak Trenggono. Nah, di masa-masa Demak inilah kenapa sejarah Pati di masa-masa Demak itu gelap. Gelapnya ini tidak terbaca atau bagaimana, Mbak? Yang terekam hanya dalam tutur. Yang ini yang berusaha saya bongkar. Kenapa dalam tutur di Pati ada cerita rebutan lawang Majapahit? Kok ada cerita Sunan Kalijogo mencari putranya Sunan Muria? Nah, itu sebetulnya tutur itu muncul karena apa sih, Mbah, menurut Mbah Joko? Tutur-tutur yang agak membingungkan itu, Mbah.
sebetulnya. Nah itu yang perlu digali kan. Kenapa istri Sunan Muria kok diculik Patak Wara, kemudian Ki Ageng Ngerang konflik dengan murid-muridnya sehingga lari ke Tambak Romo. Artinya kan waktu itu perkembangan Islam di Demak sedang tidak baik-baik saja. Islam di Demak ya. Iya di masa Demak Islam, bukan di Demak kotanya Demak. Iya. Artinya perkembangan Islam di masa Demak itu sedang tidak baik-baik saja, butuh perjuangan kan. Karena menurut tutur terjadi banyak pertikaian. Iya, dan dipahami juga bahwa di masa selain Wali Songo kan ada disebut tokoh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar. Yang pemahaman Islamnya kan beda dengan Wali Songo. Sehingga akhirnya Siti Jenar kan dieksekusi. Harap diketahui bahwa Siti Jenar ini kan gurunya Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging itu Pajang, Kebu Kenongo, ayahnya Joko Tingkir. Selain Ki Ageng Pengging, ada lagi murid Siti Jenar adalah Ki Ageng Ngerang. Ki Ageng Ngerang yang kita kenal Ya, hari ini. iya, artinya ini kan Ki Ageng Ngerang yang awal gitu loh. Artinya kepahamannya adalah Siti Jenar. Berbeda dengan Wali Songo. Berarti malah ini ya, Mbah. Tokoh-tokoh yang mungkin pahamnya agak sejalan dengan Syekh Siti Jenar ini yang masih abu-abu. Nah ya makanya itu, kenapa Giri menyerang Pati? Berarti ada. Nah ada keterkaitan dan ada cerita tutur bagaimana putra Adipati Pati kok kepingin ngelamar putrinya Ki Ageng Ngerang. Dan Sunan Muria mengawini putri Ki Ageng Ngerang yaitu Roro Yono. Sementara diketahui Ki Ageng Ngerang itu muridnya Siti Jenar. Jadi kenapa kok dinikahkan ketika pahamnya beda gitu nih, Mbak? Atau bagaimana? Nah ya artinya Kalijogo dengan background yang sangat paham dengan kebudayaan karena ayahnya adalah seorang Buddhis. Dan Siti Jenar bisa merangkul tentang Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Ngerang, yang jelas Ki Ageng Pengging ini juga terah dari Mojopahit. Artinya Siti Jenar ini kan ada kedekatan kultur dengan orang-orang Hindu Mojopahit. Dan ada kesinambungnya salah satu murid Siti Jenar adalah Ki Ageng Ngerang. Di mana Ki Ageng Ngerang ini adalah mertuanya Sunan Muria. Sunan Muria putranya Sunan Kalijogo. Yang paham kehinduan juga keislaman. Tapi Siti Jenaran. Apalagi istrinya Sunan Kalijogo ini adalah putrinya Siti Jenar, salah satunya. Jadi perbedaan politiknya di Islam di era Demak itu kan benturannya kan di situ. Dan kenapa kok Sunan Kalijogo itu mendukung berdirinya Pajang? Mungkin karena kesamaan paham tadi. Iya, ideologi. Jadi dalam Islam pun waktu itu ada perpecahan ideologi ya, Mbak, antara Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo. Sejak Hasan Hussein. Baca sejarah Islam baik-baiklah. Sejak Hasan Hussein. Bahkan sejak berdirinya Islam. Jadi kaitan antara Islam secara agamis dengan politik. Apakah itu yang kemudian menyebabkan sejarah Pati ketika zaman Demak itu gelap, Mbak? Ya, diantaranya itu. Dan keterkaitannya lagi sampai era kolonial nanti. Ini kan menjadi suatu gorengan sejarah yang seksi gitu loh. Makanya di sini muncullah cerita-cerita rebutan Lawang Mojopahit. Nah itu kalau pelurusannya itu bagaimana sih, Pak? Ataukah memang rebutan atau bagaimana? Artinya kalau ini disebut rebutan Lawang Mojopahit, berarti Mojopahit sedang tidak baik-baik saja. Sedang runtuh di masa akhir. Iya kan? Iya, seharusnya begitu. Karena rebutan pintu ya, Mbak? Nah iya, rebutan Lawang. Cuma dalam tutur itu kan diceritakan kan Sunan Muria waktu itu ada seseorang yang mengaku ingin diakui sebagai anaknya. Ya, si anak ini dinamakan Kebu Nabrang. Ini saya gali dari tutur Lawang Rendule ya. Lawang Mojopahit Rendule kan disebut Lawang Bajang Ratu.
Nah, ceritanya itu waktu itu Sunan Muria sedang menyeberang kali. Nah, ketika menyeberang kali itu sedang banjir. Hanya waktu itu ada seekor kerbau menyeberang. Nah, ketika Sunan Muria sedang di tepi sungai, dia kencing. Kebunnya terus Sunan Muria-nya. kemudian Kerbau meminum air sungai. Pada akhirnya si kerbau hamil. Lahirlah kebun nabrang. Citra irasionalnya begitu tuturnya. oh, maka dari itu si kebo anak perang ini pengen diakui sebagai Ya, begitu. Ya, ini kan perlu kita bongkar tutur ini. Tidak hanya dipercaya begitu saja. Sementara tutur yang lain menyebut bahwa ibu kebun nabrang ini, jadi itu kan tutur yang tidak masuk akal, itu ada. Ada tutur lagi bahwa ibu kebun nabrang ini adalah putrinya Ki Sebo Menggolo. Ki Sebo Menggolo makamnya di sebelah Desa Nduli juga. Nah, ini agak membuka sedikit tentang sosok Ki Sebo Menggolo ya, terkait lokasi makamnya di Renduli. Karena ini kan ya saya lihat ada cenderung apa itu asal namanya tutur ya. Jadi ada cerita, ada catatan tertulis dari juru tulis Pati tahun 1900, Raden Ngapei Cokro Hadiwikromo, bahwa Tumenggung Tirtonoto ini adiknya Mangunoneng I memindahkan keraton pusat dalam Kabupaten Pati di Desa Renduli. pernah ada tutur yang seperti itu. Bukan tutur, catatan tertulis. Catatan tertulis. Jadi Tirtonoto, adiknya Mangunoneng I di sekitar tahun 1700 awal atau 1600 akhir lah. Itu memindahkan dalam Kabupaten Pati itu di Desa Renduli. Kemudian Tirtonoto menjadi bupati di situ. Nah, inilah tokoh inilah yang makamnya yang kemudian dia disebut Ki Sebo Menggolo. Tapi ini era kolonial. Agak ini ya, Mbak. Tapi dari tutur diangkat di era-era keislaman Demak. Bagaimana? Kan tidak berbeda dengan cerita Kembang Jaya tadi. Diangkat di zaman awal Majapahit. Jadi kabur ya Mbak kalau kayak gini ya Mbak sejarahnya. Iya, itu kan bagian dari rekayasa politik. Untuk menguasai suatu daerah kan sejarah harus dikaburkan. Hubungan dengan leluhur diputus, bikin cerita baru, bikin situs-situs baru, dan nama-nama baru. Dan itu pun ternyata Dan berhasil kan? Iya, berhasil sampai sekarang Mbak. Dan untuk melegitimasi kekuatan itu secara batiniah adalah dengan dogma. Dan itu kita rasakan sekarang. Apa misi politik identitas kalau tidak terkait itu? Iki kebuka kabeh zaman saiki. Ada seorang ustadz Wahabi mengatakan wayang itu haram. Padahal Dan ada yang lewat wayang ya Mbak. Apa itu mitos pantangan di sini beberapa kemudian tidak boleh nanggap wayang. Ini semua politis. Kan begitu. Berarti kemudian apakah hari ini tutur-tutur yang berasal dari karangannya para wali Mbak itu apakah juga bagian dari politik Islam untuk menghilangkan paham-paham Hindu dan Iya, itu kan politik mistis. Karena mindset masyarakat Jawa ketika itu bahkan sampai hari ini itu sangat irasional, lebih cenderung ke mistis. iya, dan Katakan dalam menggali, mengidentifikasi suatu makam. Kebanyakan
masyarakat itu lebih percaya pada seorang ulama atau ustadz daripada seorang profesor sejarah. Iya, Mbak. Karena Ya, kita ini menurut saya Babit Lutfi daripada percaya pada pendapatnya Profesor Dr. Margono. Iya. ya karena bahkan seperti cerita-cerita tutur tadi ya, Mbak. Itu kalau misalkan kita wes toh percaya sama karomahnya wali, pasti kita dibentuk Lah dari iya, itu. makanya mindset itu harap sekarang itu rogok dikurangin. Kalau orang mau cerdas. Gitu. Kita percayanya harus baik, baik mungkin baik sejarah, baik tulisan yang ada dan juga Iya, dari harusnya itu kan ilmuwan. secara data gitu loh. No dokumen, no history gitu. Ya saya yang dokumen di Pati ini lenyap. Hanya tutur. Maka ketika kita menggali sejarah Pati, mencari dokumen historisnya nggak ada. Sehingga ketika muncul perkataan no dokumen, no history, berarti nek kene Pati anane tutur berarti tutur ki ora dianggap sejarah. Karena itu bukan dokumen, hanya tutur. Piye? Apakah berarti tidak ada dokumen berarti tidak ada sejarah? Karena tutur itu dianggap bukan sejarah. Maka PR kita adalah menggali tutur ini apa sesungguhnya gitu loh. Sing berat kan di situ. Dan dari mana tutur berasal dan Iya, tutur gitu ini loh. tuh menyebar sekali gitu ya, Mbak. Iya, nah itu yang perlu kita urai gitu loh. Kita cari tutur ini, kita komparasi dengan sumber-sumber yang lain. Itu yang benar ya, Mbak ya. Iya. Kita supaya nggak percaya sama tutur saja, tapi juga harus percaya dengan sumber-sumber yang lain. Ya harus begitu, harus perbandingan gitu loh. Kemudian serat-serat yang ada, lalu juga situs-situs, tutur itu menjadi pelengkap itulah teman-teman. Iya, itu kan salah satu referensi saja. Semua itu referensi, baik itu tutur dari lokal rakyat, sampai tutur yang sifatnya ini spiritual, yang digali lewat cara-cara metafisik. Itu bisa menjadi referensi juga, cuman harus disinkronkan dengan dokumen, dengan arsip, dengan babat, dan situs yang lainnya untuk melengkapi itu. Kan sayangnya masyarakat kita sudah terlanjur percaya sama cerita-cerita hikayat, tutur gitu kan, Mbak, tanpa mau melihat bagaimana yang sebenarnya ada di babat, serat dan yang lain. Ya, kalau itu eranya itu ayah atau kakek saya monggo, ora masalah. Tapi nek Anda anak-anak milenial kalau masih dengan pola pikir buyut mbahku, kan nggak lucu kan. Seharian Anda cekelan HP, tapi mindset Anda itu seperti buyut saya. Kan aneh. Iya. Saya merasa tertampar teman-teman. Lu kan aneh, bintino cekelan HP, arep golek informasi apa ae ning gone HP gampang. Tapi mindset Anda ini sangat mistik, sangat klenik. Ya itulah yang dalam Islam ada disebut syirik musyrik, ya sebenarnya itu. Jadi syirik musyrik itu kan nenggone jero ning pikiran, orang nenggone wujud barang nyotote ndak. Itu dalam diri sendiri yang mengkonstruksi, bukan barang yang wujud, bukan makamnya, tidak. Makam ya makam, syirik musyrik apa makam. Ya itu yang perlu kita bongkar, kita apa itu realitaskan sebetulnya gimana, sejarahnya gimana gitu. Jadi mungkin simpulan dari perbincangan ini adalah ini bahwa cerita tutur-tutur yang berasal dari wali-wali yang hari ini seolah-olah itu disakralkan, itu juga asal muasalnya juga dari kepentingan-kepentingan ideologisasi Islam pada zaman itu ya, Mbak. Ya jelas. Lagi-lagi memang kita dibenturkan untuk menggali segala sumber, bukan hanya dari tutur, tapi juga dari referensi-referensi yang tertulis sebagai sumber sejarah. Itu ya, Mbak. Ini saya ternyata juga baru tahu ini terkait tadi Sunan Muria yang merupakan gelar, terus kemudian kiprahnya para wali di Kabupaten Pati tadi, Mbak.
Ini pengetahuan baru Mbah buat saya dan mungkin juga teman-teman yang lain. Mungkin terakhir Mbah menutup sebelum kita closingan, barangkali ada yang ingin disampaikan terakhir kepada teman-teman yang menyimak paparan dari Mbah Joko. Ya, untuk berikutnya nanti kan tentang apa itu, tentang cerita Lawang Majapahit kan belum saya urai. Ya itu Boleh, untuk besoknya gitu. Siap. Berarti Jadi kita ke depan bahasnya Lawang Majapahit yang dijadiin rebutan tadi ya Mbak? iya itu. Kita bakal menyisir sejarah Pati lebih teliti lagi teman-teman. Jadi Ya, pastikan jadi ini kan masih pengantar pembukaan tadi untuk membuka tentang cerita rebutan Lawang Majapahit. pembukaan pasti sudah pusing semua. Terima kasih. Ya, untuk pengantarnya memang harus buka sih satu-satu untuk itu, jadi kepahaman itu. Gitu. Yang saya suka itu adalah karena referensi yang saya dapat dari teman-teman adalah karena Mbak Joko ini bertuturnya itu by riset dan juga bukan by tuturan saja. Maka dari itu ini yang bisa kita contoh teman-teman. Jadi supaya kita itu memahami sejarah bukan cuma karena cerita-cerita orang-orang, tapi juga karena kita itu tahu ini sumbernya, kita bandingkan dan kita kritisi seperti itu. Nah ini adalah salah satu percontohan yang bisa kita tiru. Terus lagi buat teman-teman yang memang fokusnya pada bidang sejarah, gitu nih. Termasuk sastra. Gitu. Ya, termasuk sastra. Terima kasih atas waktunya. Saya berjumpa kembali. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan bahwa banyak versi dalam sejarah. Jadi mari kita menjadi pendengar yang bijak dalam memaknai sejarah kita yang memang terdiri atas berbagai sudut pandang. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di channel YouTube Pura-Pura di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.